suasana Dusun 3, Desa Putak, Kampung Sidomulyo, tepatnya di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, di mana sebagian besar warga di sini memanfaatkan sapi sebagai sumber mata pencaharian mereka. Karena hampir 80% warga di sini beternak sapi. Nama Gelumbang yang merupakan nama sebuah desa di Kabupaten Muara Enim berada sekitar 70 km di sebelah selatan dari kota Palembang. Selain bertani, warganya memanfaatkan potensi desa yang jauh dari hingar-bingar perkotaan dengan mengembangkan potensi peternakan sapi. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, di mana di sini sebagian besar warganya atau hampir 80% warganya memilih bermata pencaharian sebagai peternak sapi atau kurang lebih 600 kepala keluarga. Seperti apa potensi peternakan sapi di Desa Putak? Kita saksikan dalam Zona Tani. Proses beternak sapi yang dilakoni warga di sini mulai dari proses inseminasi, anakan, pengembangbiakan, penggemukan, dan perawatan hingga siap menjadi sapi dewasa berusia 2 tahun yang kemudian layak dijual atau didistribusikan. Selain dari proses inseminasi dan anakan, sebagian sapi-sapi di sini diambil dari wilayah Tanjung Rajo, Provinsi Lampung, dan NTB. Untuk memberi pakan sapi tidaklah sulit dan terbilang cukup murah karena pakan sapi di sini diberikan secara alami, yaitu dengan menggunakan rumput yang sangat mudah didapat di desa ini. Hampir setiap sore hari kita dapat menjumpai para kaum laki-laki menggunakan sepeda motor atau gerobak mengangkut rumput untuk digunakan sebagai pakan sapi. Bukan tanpa alasan pakan sapi ini menggunakan rumput alami, karena menurut Ketua Kelompok Tani Harapan Mulia Nur Salam, dengan menggunakan pakan rumput, kesehatan dari sapi akan lebih terjaga. Namun, khusus untuk sapi pejantan, diberikan asupan vitamin tambahan untuk memberikan keturunan sapi yang lebih berkualitas. Untuk peternak sapi kami di sini, khususnya di Desa Putak ini, Kecamatan Gelumbang, tepatnya di RT 14,
kami selalu menggunakan yaitu rumput yang tradisional ataupun manual. Kita selalu membawa ataupun memelihara pakan yang sejenis rumput gajahan. Itu salah satunya kami menanam sendiri dan sekaligus kami itu memberikan pakan yang tumbuh yang alami, yaitu selalu kita jaga, kita berikan yang mudah supaya untuk menjaga kesehatan dari sapi itu sendiri. Itu untuk mengenai pakan dari ternak sapi yang ada di Desa Putak ini. Khususnya untuk pejantan kami berikan vitamin, karena di sini pejantan fungsinya untuk memberikan yaitu pejantan dari ternak-ternak yang ada di kelompok ini, khususnya di RT 14 ini. Maka dari itu kami khususkan untuk vitamin, untuk pejantan, untuk itu tambahan dari pakan-pakan yang alami macam ini. Di RT 14 ini kami selalu menjaga kesehatan dari ternak itu sendiri, makanya kami di sini kami siapkan sumur bor, karena kami bahkan 2 hari sekali harus kami mandikan, kan kami menjaga dari kesehatan ternak itu sendiri. Apalagi untuk saat ini mungkin di daerah-daerah lain sudah ada yang namanya PMK, yang sekiranya maka dari itu kami jaga kesehatan dari ternak itu sendiri supaya jauh ataupun tidak terjangkau dari PMK itu sendiri. Kami selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau dinas peternakan, khususnya dari PPL. Bahkan kami mungkin waktu seminggu yang lalu kami diberikan vaksinasi untuk sapi khususnya supaya untuk terhindar dari penyakit dari ataupun terhindar dari penyakit dari PMK itu sendiri. Perawatan untuk menjaga kesehatan sapi pun diutamakan oleh para petani. Setiap pagi, secara rutin, para petani akan membersihkan kandang, memandikan sapi, menyemprot kuku-kuku sapi, dan rutin dilakukan pengecekan langsung oleh tim kesehatan ternak UPTD Kecamatan Gelumbang beberapa bulan sekali. Hal ini agar ternak sapi terhindar dari penyakit mulut dan kuku ataupun penyakit lainnya. Tidak terlalu jauh berbeda dengan yang dilakukan Nur Salam. Khalil yang juga merupakan ketua kelompok tani sumber rezeki mengatakan, usaha peternakan sapinya mulai mengalami peningkatan sejak tahun 2004. Ketika ia mendapatkan support dari pemerintah untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki di desa ini. Usaha ini sebenarnya sebelumnya telah dijalankan oleh orang tua Khalil. Tidak hanya proses inseminasi dan anakan saja yang dilakukan peternak sapi di desa ini. Untuk memenuhi kebutuhan akan daging sapi di Sumatera Selatan, Khalil mengaku juga mendatangkan sapi-sapi dari luar Pulau Sumatera, seperti dari Jawa, NTB, dan Kupang. Varietas sapi yang dikembangkan pun tidak hanya jenis varietas Bali, namun juga ada sapi varietas Brangus dan Limousin. Kebutuhan akan daging sapi setiap tahunnya yang didistribusikan dari Desa Putak ini mencapai ratusan sapi. Jumlah tersebut ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang cukup tinggi akan permintaan daging sapi.
Awalnya kita dapat bantuan dari pemerintah tahun 2004 itu untuk 20 kelompok, 20 kakak di sini, itu satu kelompok, itu jumlahnya dulu 100 ekor. Jadi per kelompok, per orang, per kakak ini ada yang dapat 2 ekor dan dapat 3 ekor. Dan alhamdulillah bisa manjang sampai sekarang. Untuk di sini ini termasuk sentra sapi, untuk apalagi sentra sapi untuk sapi kurban. Itu di sini cuman tidak mencukupi kalau khusus sapi yang peranan dari sini belum mencukupi untuk sapi kurban, jadi terpaksa kita mendatangkan sapi dari luar Pulau Sumatera. Untuk tahun ini yang sudah masuk di Putak ini lebih dari 100 ekor keluar sapi kurban keluar dari desa Putak ini. Tahun ini yang sudah ini ya arah ke Palembang, Prabu Muli 1 bulan sebelum hari H. Dia sudah memesan, ada yang datang ke sini, ada lewat video, lewat HP. Melihara sapi dengan merawat sapi itu beda. Kalau melihara sapi itu sekedar kita punya, gitu, kita lepaskan, berangkat pagi, balik sore, itu namanya melihara sapi. Jadi soal penyakit kesehatan segala itu tidak diperhatikan. Kalau merawat sapi itu 7 keliling, terutama tempat yang kita perhatikan. Apalagi ini apalagi gencar-gencarnya penyakit PMK itu terutama sebenarnya dari tempat sebenarnya. Sapi itu dimandikan juga ya, sentor pakai air itu yang jelas kan. Yang jelas tempat, jangan sampai kuku-kuku sapi itu menyimpan kotor-kotoran. Itu yang jelas itu awal mulanya gejalanya. Ini sudah vaksin kedua. Ya, sudah vaksin kedua, ini vaksin ketiganya 6 bulan ya, jarak 6 bulan itu baru vaksin ketiganya. Kalau soal penyakit biasanya kalau sapi Bali ini identik terutama itu penyakit cacing ya, cacingan lah termasuk. Itu yang perlu diamati dan diperhatikan, apalagi untuk anak-anak sapi yang masih umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu rentan. Penyakit cacing itu harusnya diperhatikan. Maraknya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak, khususnya sapi, beberapa waktu lalu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan mengemukakan kasus ini juga terjadi di sejumlah daerah di wilayah Sumatera Selatan. Dari 115 kasus PMK berhasil ditekan dan sudah mulai bisa dikendalikan. Jumlah hewan yang terjangkit dapat diminimalkan dengan pengawasan ketat dan pengobatan. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Gelumbang, Sumasri mengatakan, dari beberapa wilayah di Sumatera Selatan yang memiliki potensi peternakan sapi, ia bersyukur kasus PMK ini tidak ditemui di desa Putak ini.
Untuk di kawasan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim sendiri, menurut Sumasri, terdapat 18 kasus terkonfirmasi PMK. Langkah pengobatan segera diambil oleh UPTD Puskeswan Gelumbang dengan cara dipisahkan dan diberikan perawatan intensif serta diberikan vitamin dan antibiotik. Sementara bagi hewan ternak yang belum atau tidak terjangkit PMK, diberikan vaksinasi rutin hingga 3 kali serta rutin dicek kesehatannya 6 bulan sekali. Tentang penyakit ini yang rentan itu biasanya peternak itu sulit untuk membersihkan kandangnya sehingga kandangnya kotor dan banyak yang kandangnya belum disemen sehingga rawan kena penyakit sapi tadi, terutama penyakit cacing pada sapi tadi. Nah, kalau untuk mengatasi penyakit ini kita memberikan obat cacing. Ya minimal kalau bagusnya setahun itu 2 kali dikasih obat cacing. Nah, kalau dia terindikasi kena penyakit cacing, usia sebulan lalu kasih obat cacing kan, cuma dosisnya dikecilkan. Dia setengah dari dosis dewasa. Wilayah kerja saya sudah vaksin yang kedua. Jadi interval antara vaksin 1 dengan kedua itu 1 bulan. Nah, kalau nanti pemerintah masih mengumumkan bahwa PMK ini masih luas, istilah masih ganas, maka akan diadakan penyuntikan yang ketiga, tapi intervalnya 6 bulan akan datang. Kalau untuk di Putak ini, alhamdulillah tidak ada penyakit PMK, bebas ya. Nah, karena syarat untuk divaksin itu dia harus belum terjangkit PMK. Kalau dia sudah terjangkit PMK, dia diadakan pengobatan. Ya kalau di Nasus dia ada sebutannya pengobatan gratis. Nah, tapi pengobatan gratis itu dia akan menjadwal ulang, misalnya menjadwal ulang, dia akan pengobatan gratis. Cuman untuk di tingkat lapangan, kalau seandainya ada petani yang kena penyakit, biasanya memanggil saya. Jumlah penduduk Desa Putak sendiri kurang lebih sebanyak 2.800 jiwa, terdiri dari 980 kepala keluarga. Dan 80% warganya bermata pencaharian sebagai petani ternak sapi atau kurang lebih 600 kepala keluarga. Potensi yang sangat besar dari segi iklim, pakan dan sumber daya manusia ini tentunya menjadikan desa ini makmur dan sejahtera. Apalagi pemerintah desa pun turut aktif mendorong dan memberikan perhatian terhadap para petani melalui berbagai program pembinaan yang dilakukan dengan menggait mitra baik dari instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Sehingga desa ini menjadi desa percontohan untuk berbagai jenis usaha tani lainnya selain peternakan. Kami selaku pemerintahan jelas sangat mendukung dan sangat mensupport. Contohnya seperti sapi ini itu adalah bantuan dari salah satu pemerintah, yaitu Badan Reserse Gambut, lewat pemerintah itu dibantu. Ini sebuah kelompok. Dan juga ada hal yang seperti vaksin. Ya, vaksin untuk mengurangi penyakit sapi agar dia yang tidak bisa beranak itu dari Dinas Peternakan Kabupaten Muara Enim, dan dukungan kita seperti itu. Jumlahnya kurang lebih sekitar 2.800 orang ya, dan yang orang dewasa kurang lebih itu sekitar 2.200, kakak kurang lebih 980 kakak itu jelas, dan peternak sapi hampir kurang lebih 600 lah, boleh katakan 70% sampai 80% kita peternak sapi ya. Kami usahakan terus dengan Dinas Peternakan Kabupaten Muara Enim, kami selalu koordinasi. Mungkin karena COVID ya, mungkin anggaran mereka agak kurang, mungkin Putak belum kebagian dari Dinas Kabupaten, tapi kami harapkan untuk ke depan itu bisa dapat lebih dukungan dari dinas-dinas terkait, terutama Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan.
Salah satu mitra usaha yang terus mensupport potensi Desa Putak adalah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Desa Putak ini menjadi salah satu tujuan disertasi dan penelitian bagi para akademisi, khususnya untuk disiplin ilmu pertanian. Pemirsa, potensi peternakan sapi yang dikelola oleh warga Desa Putak Muara Enim secara mandiri ini ternyata mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian dan juga kesejahteraan warga desa di sini. Akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada edisi Zona Tani yang berikutnya.